Izinkan kami presentasi terkait penelitian kami dengan skema penelitian berbasis rencana penelitian tahun ketiga dari rencana 3 tahun dengan judul Pemodelan Konservasi Lahan dengan Konstruksi Kualitas dengan dari etalon berbahan baku ampas tebu di daerah aliran Sungai Badeng, Songgon, Banyuwangi. Kami terdiri dari 3 orang, di mana saya sendiri Julius Erwanto, yang kedua Bapak Abdul Khalid, dan yang ketiga ada Bapak Dadang Pranowo. Untuk subtema yang ketiga terkait identifikasi dan kebijakan mitigasi bencana banjir dan longsor di daerah aliran Sungai Badeng, Songgon, Banyuwangi. Untuk latar belakang kami, pada tahun 2018 pernah terjadi banjir bandang, khususnya di daerah aliran Sungai Badeng yang berdampak kerugian infrastruktur di Desa Alas Malang, daerah wisata Gunung Songgon dan sekitarnya, yang disebabkan oleh rapuhnya material dari Gunung Pendil yang berakibatkan banjir bandang longsoran yang berdampak kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kami berupaya adanya suatu mitigasi untuk mencegah resiko potensi bencana atau mengurangi dampak bencana dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografis dan juga simulasi market untuk mengidentifikasi mitigasi bencana daerah rawan banjir dan daerah rawan longsor di daerah aliran Sungai Badeng. Berikut adalah lokasi penelitian kami yang terletak di daerah aliran Sungai Badeng di posisi kondisi seperti ini. Seperti terlihat pada market seperti ini. Baik. Berikut adalah pemodelan dengan menggunakan bantuan aplikasi SWAT (Soil Water and Assessment Tool) untuk menganalisa hidrologi di daerah aliran Sungai Badeng, di mana kita dapatkan pemodelan peta curah hujan, peta evapotranspirasi, peta evapotranspirasi potensial, peta limpasan permukaan, peta debit sedimen, dan yang terakhir adalah peta laju erosi. Diketahui bahwa di peta ini terdapat zona warna merah. Merupakan warna ini adalah kondisi memiliki tingkat laju erosi yang tinggi, di mana kondisi ini di daerah pegunungan Raung atau di Gunung Pendil yang terletak pada zona warna merah seperti ini. Ini adalah di mana zona memiliki tingkat erosi yang tinggi yang sebagai dampak dari akibat longsoran di daerah aliran Sungai Badeng tersebut. Baik, ini adalah peta untuk mitigasi bencana, zona-zona untuk daerah rawan yang terdampak banjir. Nah, di sini kita ketahui bahwa wilayah desa-desa yang terkonsentrasi rawan banjir ada di daerah Desa Songgon, Sumberbulu, Parangharjo, Sumberwaru, Badewa, Kemiri, Cantuk, Singonjuru, Alas Malang, Beneran Kidul, Bubuk, dan Glada. Sedangkan zona yang rawan banjir terletak di Desa Sumber Arum dan Desa Bayu yang terletak pada daerah zona warna merah dan warna merah tua dan merah muda. Mitigasi kedua terkait daerah potensi pasokan air banjir, di mana ini adalah zona yang terkena dampak, daerah yang kena dampak banjir. Khususnya di sini terletak di zona atau di daerah Desa Songgon, Sumberbulu, Parangharjo, Sumberbaru, Badewan, Kemiri, Cantuk, Singonjuru, Alas Malang, Bandalan Kidul, Bubuk, dan Glada, sekitar daerah zona warna merah. Sedangkan yang ketiga untuk mitigasi bencana longsor, ini adalah ditandai dengan zona warna kuning, di mana posisi ini adalah bekas longsoran di daerah Gunung Pendil dan daerah wisata Gunung Songgon atau daerah sekitar Songgon. Desanya kalau lebih adalah Desa Sumber Arum, Sumberbulu, Bayu, dan Songgon. Ini adalah peta kondisi bekas longsoran daerah Gunung Pendil, di mana jika tidak ditanggulangi segera untuk mitigasi bencana untuk konservasi, mekanik atau vegetatif, bisa berdampak banjir bandang susulan. Seperti terlihat fakta pada foto-foto ini, kondisi di mana banjir pada tahun 2018 kemarin, di
di mana luapannya sangat tinggi ditunjukkan dengan sedimen yang sangat tinggi. Kebijakan mitigasi bencana banjir, langkah-langkahnya kita rekomendasikan untuk dinas-dinas terkait seperti Kementerian PU, pemerintah provinsi dan kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial dan Kesehatan, dan PUPR ataupun dari LIPI ataupun dinas-dinas terkait. Kurang lebih langkah-langkahnya terkait pengawasan penggunaan lahan, pembangunan saluran drainase dan waduk, pembangunan infrastruktur atau rekonstruksi infrastruktur, dan juga pembangunan konservasi vegetatif dan mekanik di kawasan hulu sungai, dan berupa konservasi berupa cekdam, guli plat, dan terasering. Ada juga pengerukan sungai, pelatihan staf dalam penanggulangan bencana dan teknis medis, ada pelatihan kewaspadaan banjir dan evakuasi bencana banjir untuk persiapan seperti perahu dan peralatan penyelamatan lainnya. Kemudian untuk mitigasi bencana longsor, dinas-dinas terkait seperti sama halnya tadi terkait PUPR, Kementerian Hidup, LIPI, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian atau dinas terkait dengan rekomendasi langkah-langkah yang kami tawarkan adalah pengenalan daerah rawan longsor dengan menggunakan peta zonasi yang kami jelaskan di awal, juga identifikasi area yang aktif bergerak, menutup celah di daerah lereng, penghijauan dan terasering. Yang ini adalah bentuk-bentuk konservasi secara mekanik yang kami tawarkan untuk di daerah penanggulangan di daerah hulu sungai, berupa teras bangku atau teras tangga atau terasering, ada gulutan, ada rora atau lubang resapan air di daerah pertanian atau perkebunan, juga ada konsentrasi mekanik guli flux atau berupa cekdam untuk menahan sedimen-sedimen yang masuk di sungai Badeng, sehingga untuk bisa mengurangi daripada sedimentasi atau sedimen yang masuk di bendung-bendung di daerah sungai Badeng. Contoh-contoh bangun konservasi tanah secara mekanik ada seperti referensi yang kami berikan, ada teras bangku, ada rora di daerah pertanian atau lubang resapan, ada konstruksi guli flux dari bambu, ada juga menggunakan bronjong kawat. Nah, untuk cekdam guli flux juga ada yang berupa konstruksi beton, ada yang model dengan berbagai macam model, ada juga yang menggunakan konstruksi batu kali atau bronjong kawat seperti ini yang dibuat berstep ya, mengikuti kelerengan. Juga ada yang model seperti ini. Topik kami terkait penelitian ini, kita menerapkan konservasi guli flux berbahan interlock liquid dengan model-model yang seperti ini yang kami tawarkan. Sebagai simulasi, kita akan mencoba simulasi di market ini dengan menerapkan pemasangan cekdam pada titik poin 1, poin 2, dan juga poin ke-3. Di sini juga ada bendung wisata Pinosonggon, daerah wisata Pinosonggon, juga ada bendung di Desa Alas Malang yang terdampak banjir bandang kemarin. Untuk simulasinya, kami akan mencoba jika seandainya ada longsoran ataupun banjir bandang susulan, kita terapkan di sini. Nah, setidak-tidaknya sedimen atau bekas longsoran tersebut tertampung atau tertahan cekdam atau guli flux yang kita plotting di sini. Nah, sedimennya akan terendapkan seperti ini, sehingga sementara setidak-tidaknya menanggulangi dampak resiko banjir bandang yang berdampak di wisata Pinosonggon ataupun di Desa Alas Malang. Kebetulan di bendung Alas di wisata Pinosonggon ini tahun 2012 mengalami kerusakan, sehingga setidaknya kita ingin menerapkan pembuatan bendung dengan menggunakan konstruksi guli flux berbahan material interlock liquid seperti itu. Nah, ini kebetulan di Desa Alas Malang, dia pasti akan sedimen akan menumpuk di daerah sini karena daerah ini adalah daerah rawan banjir. Seperti itu. Baik, kita kembali. Kita simulasikan, kita terapkan contoh yang sudah kita lakukan untuk pembuatan konstruksi guli flux berbahan material interlock liquid dengan konsep desain seperti ini,
yang kita terapkan di daerah wisata Gunung Songgon di Kalimati. Kita aplikasikan konstruksi seperti ini. Pembangunan konstruksinya duplex. Ini hasil jadi konstruksinya. Kemudian ini adalah hasil di mana Guliplex sudah berhasil menahan limpasan permukaan dan juga menahan sedimen seperti contoh pada kondisi saat ini. Untuk penerapan kedua, kita membuat suatu konsep di mana untuk mengaplikasikan konstruksi bendung dengan bermaterial ekologik yang kita terapkan di daerah wisata bendung wisata Gunung Songgon, di mana bentangnya kurang lebih bendungnya 17 meter dibagi jadi 4 pias yang masing-masing pias memiliki bentang panjang 3 meteran dengan diupgrade konstruksi batu kali dengan panjang 1 meteran. Kita cek simulasi kekuatan dengan aplikasi struktur, di mana untuk perletakan konstruksi bendungnya memiliki tinggi 2,75 dengan lebar 2,8 meter. Ini adalah mutu kami, mutu batanya kurang lebih 67,78 kg per cm persegi dengan model bata interlock seperti ini. Pembebanan ini adalah beban segitiga, beban merata dari air maupun dari sedimen. Ini adalah momen maksimum, ini proses lanjutan, dan ini adalah gaya geser maksimum. Ketahui di sini bahwa untuk momennya masih zona orange kekuningan. Di sini kondisi masih ekonomis, masih stabil, dan untuk gaya gesernya dia tidak mampu menahan gaya geser, sehingga untuk antisipasinya kita treatment dengan memberikan kekuatan tulangan pada konstruksi interlock lekobrik tersebut. Ini adalah simulasi 3 dimensi untuk bentang 17 meter. Kesimpulan yang pertama untuk mitigasi bencana, identifikasi mitigasi bencana. Yang pertama adalah distribusi wilayah pasukan air banjir yang terdiri dari tingkat resiko tinggi sebesar 32,17%, tingkat sedikit resiko rawan 6,069%, dan sedikit rentan 61,759%, di mana kondisi rekomendasi kami terkait mitigasi bencana pasokan air banjir berupa pengurukan sungai, pemantauan penggunaan lahan, perencanaan lokasi di daerah rawan, dan pelatih pencegahan banjir bagi masyarakat sekitar daerah rawan banjir. Yang kedua terkait distribusi lokasi rawan banjir dengan tingkat resiko sangat tinggi sebesar 28,429%, tingkat resiko sedang 50,919%, agak rawan 20,651%, dengan rekomendasi mitigasi bencana yang kami tawarkan adalah pengembangan konservasi vegetatif dan mekanik daerah hulu sungai. Antara lain seperti bangunan check dam atau Guliplex seperti rekomendasi kami tadi, dan terasering, dan juga ada bangunan saluran drainase dan waduk ataupun pembangunan perbaikan infrastruktur di daerah aliran sungai Padang. Sebaran peta longsor untuk mitigasi longsor dengan resiko rentan sedang sebesar 2,68% dan sedikit rentan 97,31%. Kami memberikan rekomendasi bahwa di daerah patahan atau bekas longsoran tersebut kita memberikan berupa bangunan seperti terasering atau penghijauan untuk menstabilkan lereng dan untuk mencegah aliran masuk dengan cepat sehingga mengantisipasi banjir bandang susulan. Demikian presentasi dari kami. Sebelumnya minta maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.